bahwa perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang secara yuridis memiliki aturan pakem dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Nah, hukum perkawinan Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang. Salah satu produk hukum perkawinan yang lahir sejak sebelum terbentuknya Indonesia adalah lahirnya hukum keluarga Islam yang datang sejak Islam masuk ke Nusantara. Ya, jadi kenapa sih masalah perkawinan itu harus diatur di dalam satu hukum positif, misalnya seperti itu? Ya, karena sekali lagi bahwa negara kita itu adalah negara Indonesia yang corak agama Islamnya itu sangat kental. Dan di dalam agama Islam ya, perkawinan itu adalah sesuatu yang fundamental yang harus ada ketentuan yang mengatur. Jelas seperti itu. Adanya hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam sistem perundang-undangan merupakan ya cerminan semangat tertib hukum dan administrasi hukum perkawinan agar hukum perkawinan di Indonesia memiliki keteraturan yang rapi dan terukur. Selain itu pula cita-cita kepastian hukum dapat tercapai di bidang hukum perkawinan. Nah, semangat hukum perkawinan yang terunifikasi menjadi satu undang-undang adalah bentuk menyatukan segala persepsi dan justifikasi tentang hukum perkawinan yang sangat plural, bahkan multikultural. Sebentar saya pakai yang Canva aja deh, kayaknya lebih enak. Ya. Ya, jadi adanya unifikasi atau penyatuan satu hukum itu menjadi undang-undang ya. Jadi unifikasi hukum itu maksudnya penyatuan ketentuan hukum menjadi satu undang-undang itu merupakan bentuk ya persepsi dan justifikasi tentang hukum perkawinan yang sangat plural bahkan multikultural. Nah, Ustadz Ustadzah, ini Ustadz Ustadzah kenal nggak ini artis ini? Yang mana ini? Oh, Mahalini. Siapa itu? Ya, maksud saya adalah bahwa hukum perkawinan di Indonesia itu sangat plural dan multikultural. Artinya hukum perkawinan di Indonesia itu sangat banyak dipengaruhi oleh hukum adat, ya. Jadi di Indonesia itu ada, misalnya Mahalini ini kan menikahnya adat adat Sunda tapi lamarannya itu adat Bali, menggunakan pakaian khas Bali. Kemudian Pevita Pierce ini adat Malaysia. Apa adat apa Ustaz? Apa? Melayu. Malaysia. Iya, adat Melayu ya. Jadi menggunakan pakaian laki-lakinya ini menggunakan pakaian adat Melayu. Nah, adapun Al-Ghazali dan Alicia Alisa Dajus itu menggunakan adat Sunda. Ya, artinya bahwa ini menjadi salah satu bentuk ya bahwa hukum perkawinan di Indonesia itu sangat multikultural. Ini belum saya masukkan adat-adat yang lain ya, misalnya adat Jawa dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud bahwa Indonesia itu dalam hal hukum perkawinan itu adalah sangat plural dan sangat multikultural ya. Nah, kemudian produksi hukum di Indonesia itu lahir ya tidak hanya dari satu sistem yang hidup di masyarakat tetapi adalah multisistem. Termasuk adalah dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia ya.
hukum perkawinan di Indonesia itu hidup berdasarkan masyarakat yang majemuk dan memiliki keragaman hukum. Jadi prosesi perkawinan secara adat di Indonesia itu bermacam-macam. Ya, jadi upacaranya itu bermacam-macam. Nah, maka dari itu perlu ada satu peraturan hukum yang itu eh, mengunifikasi semua. Ya, jadi semua perkawinan ya, apapun adatnya itu harus sama, harus seragam. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, ada pembentukan atau ada konstruksi hukum perkawinan. Ya, jadi hukum perkawinan itu tidak kemudian berdiri sendiri, tetapi negara juga perlu untuk melakukan unifikasi terhadap hukum perkawinan itu. Nanti saya akan lanjutkan di bagian berikutnya. Nah, selanjutnya dasar hukum perkawinan di Indonesia, ya, dasar hukum perkawinan di Indonesia itu secara yuridis, normatif, artinya dalam dasar hukum perundang-undangan itu ya tentu saja bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ya. Nah, selain itu juga dasar hukum perkawinan di Indonesia itu erat kaitannya dengan agama, adat istiadat, serta produk hukum barat. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama agama. Nanti akan banyak syarat dan rukun perkawinan itu yang mengadopsi dari agama. Kemudian adat istiadat tadi ya saya sampaikan, ada banyak adat istiadat, adat perkawinan di Indonesia. Antara kawinnya orang Jawa ya, orang Bali, orang Sunda, orang Melayu itu berbeda-beda. Jadi hukum perkawinan itu juga berdasarkan dari adat istiadat. Monggo Pak Wadek satu. Enak. Iya, Pak. Kalebnya udah pindah. Itu besti saya Pak. Lanjut. Nggih. Produk hukum barat. Produk hukum barat artinya produk hukum barat itu maksudnya adalah dari BW ya, dari BW yang berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka. Kan kita sudah menganut hukum dari barat yaitu dari Belanda, itu juga banyak mempengaruhi dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada agama sebagai sumber hukum perkawinan. Nah, aturan hukum yang lahir dari agama sejatinya memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tidak selalu bertentangan dan berhadap-hadapan. Ya, jadi hukum perkawinan berdasarkan agama itu sebenarnya punya semangat yang sama, ya, tidak banyak perbedaan. Karena di dalam semua agama perkawinan itu ya sesuatu yang terhormat, ya kan, sesuatu yang itu dilindungi oleh agama, apapun agama itu. Nah, historisitas hukum perkawinan itu yang pertama orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang diresipir oleh hukum adat. Artinya maksudnya hukum adat itu jadi dulu atau dalam perspektif hukum itu hukum adat Indonesia itu identik dengan hukum Islam. Itu ya. Jadi hukum adat di Indonesia itu maksudnya adalah hukum Islam gitu. Karena kan dulu ada apa Ustazah kalau masih ingat hukum yang berlaku untuk orang Eropa, ada hukum yang berlaku untuk timur asing, ada hukum yang berlaku untuk pribumi. Untuk pribumi itu untuk orang Indonesia. Dan hukum pribumi itu berdasarkan hukum Islam gitu. Dan itu disebut hukum adat. Karena menurut teorinya siapa Ustazah kalau masih ingat? Ya, menurut teorinya siapa ya? Hazairin mungkin ya. Atau siapa mungkin Ustazah masih ingat di PTHI
ya, di pengantar tata hukum Indonesia itu bahwa hukum adat Indonesia itu ya hukum Islam itu begitu. Nah, kemudian bagi warga Indonesia lainnya berlaku hukum adat masing-masing. Kemudian bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Village Ordonance. Terus bagi orang Timur dan warga negara yang Cina Timur asing ya berlaku KUH Perdata dengan sedikit perubahan dan seterusnya. Ya. Dan orang Eropa itu berlaku dengan hukum yang ada di Eropa yaitu KUH Perdata. Nah, kemudian ya fikih, kita masuk pada fikih sebagai solusi ya. Jadi fikih sebagai solusi. Nah, kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Nah, ini menjadi legitimasi ya bahwa menjamin warganya menjalankan agama masing-masing. Nah, termasuk juga adalah terkait dengan hukum perkawinan. Nah, agama yang melalui sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mendapatkan legitimasi ya menjamin warganya dalam menjalankan agamanya masing-masing. Nah, hukum agama pada persoalan perkawinan memiliki dampak yang sangat besar, utamanya hukum agama yang lahir dari konstruksi fikih klasik. Nah, fikih klasik adalah kumpulan hukum yang dihasilkan oleh mujtahid Islam. Fikih menjadi rujukan para ulama dan tokoh muslim Indonesia dalam memutuskan perkara perkawinan. Fikih menjadi solusi atas penawar perkawinan yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia. Ya, jadi fikih itu, ya, fikih klasik itu menjadi rujukan dan menjadi sumber hukum perkawinan. Ya, misalnya ada apa itu perkawinan itu misalnya harus dicatatkan, kemudian misalnya terkait dengan nafkah, dengan masa iddah, ya, dengan masa iddah karena kan ulama itu ada yang menyampaikan ada masa iddah, ada yang wanita ya, wanita itu ada yang masa iddah, ada yang tidak memiliki masa iddah misalnya ya. Jadi fikih-fikih klasik itu menjadi sumber dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia. Begitu. Nah, selanjutnya eh, selain fikih, adat juga menjadi dasar hukum perkawinan. Adat menjadi kunci utama dalam pembentukan hukum perkawinan. Ya, hukum adat merupakan aturan yang muncul dari kebiasaan atau tingkah laku manusia dalam sebuah komunitas sosial. Ya, adat memiliki ikatan yang kuat pada aspek kehidupan manusia, sehingga bukan suatu yang mustahil apabila membentuk hukum bahkan disakralkan. Begitu ya, karena adat itu memiliki ikatan yang kuat pada aspek kehidupan manusia. Gitu. Sehingga bukan sesuatu hal mustahil ya, kalau adat itu bisa membentuk hukum, bahkan disakralkan. Gitu. Banyak orang itu yang lebih takut meninggalkan adatnya daripada meninggalkan sholat. Kan gitu ya Ustaz Nur Ali ya. Karena adat itu sesuatu yang memiliki ikatan gitu di dalam aspek kehidupan manusia. Lebih takut meninggalkan adatnya daripada meninggalkan sholat, kira-kira begitu. Jadi itu sesuatu yang sudah membentuk. Nah, karena itulah tidak mustahil bahwa adat itu bisa membentuk suatu hukum. Gitu. Nah, hukum adat sendiri itu memiliki kekuatan tersendiri bagi subjek hukumnya. Ya, hukum adat lahir dari sistem sosial yang terstruktur. Nah, di dalam pasal 18B ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Gitu ya. Jadi adat itu juga menjadi dasar dalam perumusan hukum perkawinan. Dan di dalam hukum perkawinan itu sangat erat dengan adat, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada aspek yang itu bisa diunifikasi sebagai undang-undang, ada aspek yang tidak bisa diunifikasi. Artinya ada adat dalam perkawinan itu yang tidak bisa dipukul rata. Misalnya orang Jawa itu punya adat perkawinannya sendiri. Misalnya ya Ustazah Dewi ya, misalnya nggak boleh nikah saudaranya itu dalam waktu 1 tahun yang sama. Kan makanya Al Eldul itu nggak boleh nikah bareng sama Ahmad Dhani karena nanti dikhawatirkan apa namanya itu kan suatu adat ya. Tapi itu kan nggak bisa kita pukul rata semua warga negara Indonesia nggak boleh nikah dalam waktu yang Mitos itu, bersamaan Bu. dan bersamaan. Mitos itu, Bu. Ya Iya. itu bagi orang Muhammadiyah itu mitos, ya kan orang Muhammadiyah sudah nggak percaya itu. Tetapi bagi masyarakat Indonesia yang adatnya itu masih kental, Ustazah, itu nggak berani ya. Tadi saya sampaikan sakral gitu, lebih takut meninggalkan adat daripada nggak sholat kan gitu. Itulah adat itu punya ikatan yang kuat gitu dalam aspek kehidupan manusia. Nah, bahkan kalau tahlilan itu kan kalau orang mengatakan kita mengatakan itu kan bid'ah, ya kan? Tetapi orang lain ya yang menganut bahwa itu adalah adat gitu, sesuatu yang wajib. Bahkan kalau nggak punya uang ya sampai pinjam uang itu supaya bisa mengadakan seribu hari lah dan seterusnya kan gitu. Artinya itu adat itu memiliki kekuatan tersendiri di dalam struktur kemasyarakatan kita dan itu diakui di dalam undang-undang ya sepanjang ada yang bisa diunifikasi artinya bisa diterapkan untuk semuanya gitu. Tapi ada juga adat yang tidak bisa diterapkan untuk semuanya yaitu ya misalnya adat Jawa harus siraman misalnya ya atau nggak boleh menikah antara orang Sunda dengan orang Jawa itu kenapa Ustadz Nurali itu sejarahnya Ustadz? Setahu saya itu karena waktu itu um, siapa ya dia Pitaloka atau siapa gitu perempuan Sunda itu mau menikah dengan uh, salah satu raja kerajaan Majapahit. Nah, tetapi kemudian si Gajah Mada itu ketika rombongan orang Sunda itu masih sampai ke Kediri sama Gajah Mada itu diserang gitu. Padahal itu rombongan orang Sunda itu mau nikah gitu loh ya dengan Majapahit itu. Kemudian sama Gajah Mada itu karena satu-satunya kerajaan yang belum ditaklukkan sama Majapahit itu adalah kerajaan Sunda, akhirnya diserang gitu. Dan disitulah si perempuannya itu siapa namanya saya lupa ya, itu sampai menusuk jantungnya dengan konde, ceritanya seperti itu. Dari situlah ada adat bahwa orang Jawa itu tidak boleh nikah dengan orang Sunda, kira-kira seperti itu. Nah itu kan sesuatu, itu kan adat ya, tetapi itu memiliki kekuatan tersendiri dan itu dipercaya oleh masyarakat Indonesia kan, kira-kira seperti itu sehingga hukum adat itu ya menjadi sesuatu dasar hukum termasuk dalam dasar hukum perkawinan, kira-kira seperti itu. Next, nah regulasi hukum di sebuah negara itu berlaku secara nasional. Dan itu adalah cerminan dari keluhuran budaya sebuah bangsa yang plural dan bermartabat. Ya maksudnya adalah gini ya, jadi perkawinan itu kan sebuah keniscayaan ya Ustaz ya, karena kita adalah makhluk hidup yang diciptakan berpasang-pasangan, ya semua makhluk hidup dia butuh yang namanya perkawinan kan gitu. Nah, maka ketika perkawinan itu diatur oleh undang-undang, itu mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia itu luhur, ya, plural dan bermartabat. Gitu. Artinya hubungan antara manusia
suami hubungan antara lawan jenis itu ditentukan, ada aturannya, nggak sembarangan suka langsung gas kayak ayam gitu ya, atau kayak kucing gitu, nggak gitu artinya. Nah, negara ini ya ada cerminan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang plural dan bermartabat, ya kan. Kalau di adatnya itu sampai kan ada adat yang, karena saya sendiri orang Muhammadiyah ya, jadi kita itu nggak terlalu tahu ya adat-adat. Tapi setahu saya ada yang sampai dipingit, nggak boleh ketemu, ya kan? Itu adalah untuk menjaga martabat, ya, menjaga keluhuran bahwa ya laki-laki dan perempuan kan tidak boleh bertemu dulu atau tidak boleh mendekati zina, kira-kira seperti itulah. Agar perkawinannya itu bermartabat. Gimana Ustadz Ali? Ada lagi yang lebih ekstrim, sudah prosesi Ya. akad nikah, tapi belum bisa kumpul karena belum ada prosesi temu dulu. Nah, itu adat itu. Gimana itu Pak Nur? Prosesi akad nikahnya sudah akad nikah, tapi karena temunya sore, maka setelah akad nikah itu pulang biasanya. Itu adat mana itu Pak Nur? Jawa. Jawa. Adat Jawa. Karena di Jawa juga banyak juga adat-adat perkawinan itu gitu. Misalnya juga percaya pada hitung-hitungan weton kayak gitu-gitu. Ya itu kan Itu Ustaz apa adat suku pedalaman atau apa itu? Sebelum menikah untuk mencari jodoh harus diincipi dulu. Kalau cocok dipakai. Lah itu ada itu. Ada rumah lumbung itu. Iya, Nah betul. itu adat yang ini Ustazah, itu adat yang tidak sesuai dengan agama. Nggak boleh. Kalau yang kok cemilan ay. Jadi udah diincipi berkali-kali sama itu pun ada batas waktunya. Enggak lebih dari 1 hari. Berhari-hari itu pun. Gak cocok sampai berhari-hari ya berarti bukan kalau tapi nggak cocok kalau ya udah. itu nggak bisa Ustazah, itu kan masuknya nanti pedalaman itu loh, pemerkosaan Bu. itu Ustazah, pemaksaan. Ada suku pedalaman itu loh Ustazah, saya pernah browsing itu nggih. Apa itu juga menyalahi aturan undang-undang nggih? Ya artinya hukum adat yang di sini itu yang diberlakukan adalah yang tidak bertentangan dengan undang-undang itu loh Ustazah ya. Tadi yang sesuai dengan, nah yang sesuai dengan prinsip kesatuan ya kan, yang sesuai dengan pokoknya sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan undang-undang. Kalau kayak gitu kan sudah tidak sesuai dengan undang-undang kan, masa incip-incip gitu. Terus itu. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya hukum adat di sini yang berlaku dalam hukum perkawinan itu hukum adat yang baik gitu ya. Jadi sesuatu yang baik yang tidak menimbulkan mudorot begitu. Hukum merupakan keluhuran budaya sebuah bangsa yang muncul atas kesadaran subjek hukum. Maka dari itu hukum yang berlaku dalam bangsa adalah bukti dari budaya yang luhur dan bermartabat. Itu artinya di dalam hukum perkawinan, kenapa ada syarat, ada rukun, ada saksi ya, misalnya ada prosedur yang harus ditempuh, yaitu membuktikan bahwa perkawinan ya itu merupakan budaya yang luhur dan bermartabat. Nah, hukum perkawinan Indonesia merupakan aturan yang terinspirasi dari hukum adat serta hukum agama Islam. Ya, jadi hukum adat itu adalah aturan yang bersumber atau terinspirasi dari hukum adat serta hukum di dalam agama Islam. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan ya. Jadi berdasarkan ketuhanan ini tidak lepas. Tadi ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan itu ya bersumber dari hukum agama Islam.
Karena di dalam agama Islam itu untuk perkawinan sendiri kan juga diatur. Dalam agama Katolik, dalam agama yang lainnya juga perkawinan itu berdasarkan ketuhanan. Kira-kira seperti itu. Ini maksud dari perkawinan. Karena dari pasal inilah yang sering saya katakan itu, bahwa di Indonesia itu yang namanya perkawinan ya antara seorang pria dengan wanita, gitu kan. Bukan antara Mulyono dan Mulyono gitu ya, tapi antara Mulyono dan Mulyani, kira-kira begitu. Oleh karena itu, walaupun banyak negara itu memperbolehkan perkawinan sejenis, tetapi di dalam agama Islam yang disebut dengan perkawinan itu adalah pria dan wanita ya berdasarkan ketuhanan, begitu. Ini sangat erat. Ini dari sini tuh udah kelihatan banget ya bahwa undang-undang perkawinan kita itu sangat ngambil dari agama Islam, kira-kira begitu ya. Sangat-sangat kelihatan bahwa itu mengambil dari agama Islam, gitu. Nah, selanjutnya perkawinan ya saya sampaikan tadi, perkawinan itu suatu keniscayaan, gitu. Perkawinan adalah salah satu keniscayaan umum yang berlaku untuk semua yang bernyawa, baik terjadi pada diri manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan sekalipun. Ada tumbuhan itu yang harus kawin dulu nih, baru terjadilah buah. Kayak salak itu ya, salak itu kan harus dikawinkan dulu ya. Banyaklah ada serbuk sari kepada harus ya ada pembuahan lah. Jadi perkawinan itu adalah sesuatu keniscayaan begitu. Oleh karenanya perkawinan menjadi unsur penting bagi setiap makhluk untuk melanjutkan hidup di masa mendatang. Oleh karena itu hukum perkawinan itu ya sangat penting untuk diatur. Kira-kira seperti itu ya Ustaz Sada. Nah, next, perkawinan bagi manusia melalui perkembangan yang selalu mengimbangi perkembangan zaman. Perkawinan tidak lagi berbicara tentang ikatan batin seorang laki-laki dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi, akan tetapi jauh dari itu institusi ini diikat oleh serangkaian aturan-aturan dan hukum yang berlaku di dalam sebuah norma negara, agama, dan bahkan hukum adat. Nah, jadi perkawinan itu tidak hanya ya sesederhana aku cinta padamu, tidak sesederhana cinta gitu ya, saling mencintai, saling menyayangi, tetapi lebih jauh hukum perkawinan itu berkaitan dengan serangkaian aturan ya yang berlaku. Karena nanti hukum perkawinan itu ada terkait masalah nafkah ya, nanti kalau ke depannya, kali ini baru pengantar ya Ustaz ya, kan baru ini hukum perkawinan dalam perspektif hukum perdata ya. Nanti untuk selanjutnya kan semester berikutnya jenengan akan belajar misalnya terkait nafkah anak ya kan, terkait nafkah istri, kemudian kewajiban antara suami istri apa, terus terkait dengan pengangkatan anak misalnya ya, pengakuan anak, bagaimana anak di luar nikah ya, hak anak, hak istri, hak suami, banyak sekali ya aspek-aspek hukum yang berasal dari suatu peristiwa yang disebut dengan perkawinan itu ya. Jadi dalam hal perkawinan dalam perspektif hukum perdata itu tidak hanya sekedar aku cinta padamu ya, aku sayang sama kamu, ayo kita nikah, tidak hanya sekedar itu. Tapi juga bagaimana nanti terkait harta bersama ya, hak milik. Apakah kalau yang laki-laki kayak Raisa ya sama Hamish Daud, Tasya Farasya dengan suaminya, kalau istrinya yang banyak penghasilannya, suaminya tidak banyak penghasilan, atau bahkan suaminya itu pengangguran, nah bagaimana nanti hartanya? Ya, apakah itu harta bersama? Apakah suaminya berhak mendapatkan harta kalau dia cerai gitu? Ataukah tidak, kayak selebgram yang namanya Dilan Janiar itu ya, suaminya menuntut harta bersama, padahal yang kerja selama ini adalah istrinya. Saya kira begitu. Itu
aspek-aspek hukum ya yang berkaitan dengan negara yang berasal dari satu hubungan yang disebut dengan perkawinan itu tadi. Nah, karena itu perkawinan harus juga menaati peraturan atau norma yang berlaku bagi para pelakunya. Ada kesepakatan-kesepakatan bersama yang harus menjadi komitmen antara kedua belah pihak. Ada beberapa komitmen dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Misalnya, harus memenuhi syarat-syarat nikah, ya seperti gender. Tadi saya sampaikan ya, pernikahan di Indonesia ya antara Mulyono dan Mulyani ya kan, itu artinya syarat gender. Artinya itu bisa di unifikasi ya. Jadi itu aturan yang bisa diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia itu ya antara syarat nikah, gendernya, usianya ya kan. Harus misalnya minimal usia berapa. Kemudian status perkawinannya apakah perawan dengan perjaka ataukah duda ataukah istri pertama, istri kedua misalnya dan lain sebagainya. Ya. Itu hal-hal yang bisa diberlakukan secara umum begitu. Nah, selanjutnya adanya aturan-aturan dan norma yang berlaku dalam sebuah perkawinan tidak lain tujuannya adalah menjaga institusi perkawinan. Ini saya ngomong kayak gini nih, saya malu sebenarnya ya. Ini Ustadz Ali sama Ustadz Faisal mungkin sering ceramah masalah ini ya. Tapi ya gimana lagi ya. Ngapunten loh Ustadz. Ya, artinya adanya perkawinan itu tidak lain adalah untuk menjaga institusi perkawinan sebagai sarana untuk menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ya, jadi perkawinan itu tidak sesederhana aku cinta kamu, ayo kita nikah, tetapi bagaimana perkawinan itu menjadi sarana menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Haknya istri, ya, haknya anak, antara lain mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk tidak disiksa. Kemudian kewajiban orang tua kepada anak adalah memenuhi kebutuhannya, ya, misalnya nanti dalam hal misalnya suami atau istri ini cerai, ya, tetapi kewajiban dan hak itu tetap harus ditunaikan. Ya misalnya kalau cerai ya ada nafkah mut'ah, kemudian ada nafkah untuk anak, besarannya berapa dan seterusnya. Adanya hukum perkawinan itu untuk menjaga ya, menjaga serta menjamin hak-hak masing-masing pihak, baik itu suami, istri maupun anak. Ya, atau bahkan mungkin orang tua atau cucunya atau pihak terkait. Nah, selain itu juga menjaga prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perkawinan tersebut. Pada akhirnya, perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan asas, syarat sahnya, bahkan larangan-larangan di dalamnya itu tujuannya adalah mencetak keluarga yang harmonis, sejahtera, dan kekal selamanya. Tepuk sakinah. Ya Allah. Sakinah. Gitu ya, jadi begitu satu saja ya. Jadi adanya asas, syarat sahnya dan larangan-larangan itu ya diharapkan mampu untuk mencetak keluarga yang harmonis, sejahtera dan kekal selamanya. Ini ya, jadi hukum perkawinan itu sangat syarat dari hukum Islam ya. Jadi kan perkawinan dalam hukum Islam kan ya untuk sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Ini kelihatan banget ya, sangat terlihat bahwa hukum perkawinan Indonesia itu bersumber ya, berdasar atau terinspirasi dari hukum Islam. Nah, apa saja asas-asas perkawinan? Nah, ini asas-asas perkawinan di dalam BW ya, maksud saya ya, di dalam Burgerlijk Workbook dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74.
Jadi ini bukan asas perkawinan dalam hukum Islam, ya. Tetapi nanti asas-asas ini banyak bersumber dari hukum Islam. Ya, jadi ini dari hukum positif. Ya, bukan dari fikih, asas-asas perkawinan ini. Nah, asas adalah dasar cita-cita suatu keinginan yang bersifat fundamental. Nah, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, rumusan tersebut memiliki arti bahwa sebuah perkawinan berlaku sekali seumur hidup. Nah, ini makanya kita itu asasnya itu asas monogami ya Ustadz Agung. Ya, jadi istri itu hanya satu ya Ustadz Agung, nggak boleh nambah. Kalau anak boleh nambah ya, tapi kalau istri itu ya berlaku sekali seumur hidup. Itu tujuannya. Tetapi kan di dalam beberapa hal ya, kadang perkawinan tidak hanya sekali ya Ustadz Sada ya. Boleh, tetapi pada sebenarnya tujuannya adalah ya sekali seumur hidup. Tetapi nanti ada beberapa kondisi di mana ya tidak hanya sekali ya. Perpisahan atau perceraian memerlukan syarat-syarat ketat ya dan merupakan pintu terakhir. Merupakan pintu terakhir dan seorang suami istri harus bahu-membahu mengembangkan diri dan pasangannya masing-masing. Ya, jadi memang ada perceraian, tetapi itu adalah emergency exit ya, kalau katanya Ustadz Faisal, kalau pergi-pergi pakai pesawat ya. Jadi itu kalau sudah dalam kondisi darurat, emergency exit itu ya, artinya perceraian itu adalah pintu terakhir ya, ketika rumah tangga itu sudah dalam kondisi malah meledak gitu ya dan membahayakan nyawa, sehingga ya perceraian itu menjadi emergency exit. Tetapi dalam undang-undang perkawinan itu pada asasnya adalah setiap pasangan itu harus mengembangkan diri ya, supaya bahu-membahu mempertahankan perkawinan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka dari itu, dalam sudut pandang yuridis, ya, di dalam undang-undang perkawinan dan juga di dalam Burgerlijk Wetboek, itu ada asas perkawinannya masing-masing. Nah, asas apa saja itu? Ya, yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, ini di dalam hukum Belanda ya, Burgerlijk Wetboek dan undang-undang kita. Dijelaskan bahwa perkawinan itu harus berdasarkan pada kesukarelaan. Jadi tidak boleh dipaksa. Ya Ustazah Dewi, nanti kalau anaknya nggak mau nikah sama calon yang dicarikan, ya jangan dipaksa ya. Jadi perkawinan itu harus dalam dasar asas kesukarelaan, itu yang paling utama ya. Tidak hanya wajib ada bagi calon laki-laki dan perempuan, tetapi juga berlaku pada wali dan kedua orang tua mereka. Jadi orang tua itu juga harus memiliki asas sukarela dengan calon menantunya misalnya ya. Jadi setiap pihak itu tidak hanya suami istri ya, pasangan suami istri, tetapi orang tuanya itu harus ya sukarela anaknya menikah dengan si A, misalnya dengan si B. Itu adalah asas perkawinan yang paling utama. Ya. Harus benar-benar suka satu sama lainnya, tidak boleh disepelekan ya. Jadi kalau mau kawin ya harus saling suka, ya harus saling suka dan rela. Itu karena asas suka dan rela ini nantinya ya jawab untuk rumah tangganya itu. Kalau sudah sukarela ya nikah dengan sukarela, nah maka dia itu di dalam membina hubungan rumah tangga yang kekal tadi ya berdasarkan ketuhanan, itu dia akan rela berkorban ya, rela bertanggung jawab, rela menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan dan lain sebagainya. Perlu tanda Jadi tanya ini Bu. kesukarelaan apa Ustazah? Perlu tanda tanya ini Bu Ika. Kalau bagi saya masih perlu tanda tanya ini. Tanda tanya.
Iya, kalau saya juga lihat bebet, bobot, apalagi itu. Bibit, Nah, lagi nah, itu kan adat Ustazah, ya kan? Tadi kan bahwa di dalam hukum perkawinan itu yang diberlakukan secara umum di Indonesia itu kan harus yang umum, nggak boleh bibit bobot kita berlakukan apa untuk umum gitu ya. Nah, yang asas umum ya asas kesukarelaan ini. Bibit, bebet dan bobotnya itu kan nanti tadi ya maksudnya adat mungkin. Ada beberapa yang harus melihat bibit, bebet, bobotnya. Tetapi secara umum ya asas hukum perkawinan adalah asas kesukarelaan ya. Tidak hanya dimiliki oleh calon suami istri tetapi juga orang tua ya, orang tua masing-masing calon. Nah, selanjutnya asas monogami. Nah, ini asas monogami. Nah, dalam asas monogami itu artinya yang dikehendaki itu laki-laki satu orang laki-laki ya berpasangan dengan satu orang perempuan. Begitu. Ya. Jadi yang diberlakukan secara wajib di Indonesia ya secara umum di agama manapun itu, di suku manapun itu, baik itu suku Jawa, ya Sumatera dan seterusnya ataupun itu agama Islam, Kristen, Hindu dan seterusnya itu adalah asas monogami. Artinya satu orang laki-laki hanya diperbolehkan mengawini satu orang perempuan. Nah, dalam hal ini ada pengecualian apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Karena dalam hukum agama Islam kan mengizinkan memiliki istri lebih dari satu. Tetapi sekali lagi itu adalah harus ada izin dari pengadilan agama. Namun demikian, sekalipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila dipenuhi syaratnya dan diputuskan oleh pengadilan. Jadi nggak bisa misalnya, saya contohkan Ustadz Jardan aja deh, yang belum nikah ya. Ustadz Jardan pengen menikah, ya udah nikah nih, pengen nikah lagi gitu. Terus Ustadz Jardan langsung nikah gitu aja, tidak bisa ya. Di dalam hukum positif kita, Ustadz Jardan harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Nanti hakim akan menilai Ustadz Jardan ini bisa nggak, mampu nggak, izin atau enggaknya nikah itu baru kalau dapat izin nikah dari pengadilan itu yang dibawa untuk daftar ke KUA gitu. Banyak juga permohonan poligami itu yang ditolak oleh pengadilan. Karena kan nanti ada pertimbangan hukumnya, apakah bisa adil dalam hal nafkah, ya, dalam hal lain sebagainya, apakah bisa dirasa adil, dan kemudian apakah ada kondisi-kondisi di mana diperbolehkan untuk poligami, misalnya istri yang pertama tidak bisa menghasilkan keturunan, atau istri yang pertama punya penyakit, nah kan, terus kemudian istri pertama mengizinkan, misalnya. Itu hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah boleh atau tidak. Nah, poligami adalah emergency exit ya. Sekali lagi poligami itu juga adalah pintu darurat dan jalan terakhir yang hanya bisa dilalui bagi seorang muslim jika terdapat bahaya baginya atau hal-hal yang menyebabkan istri atau suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi ya nggak bisa lah Ustazah. Kalau misalnya itu kan istrinya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Kalau dibalik begini, kalau suaminya yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, mengajukan cerai boleh. Ya iya ya emergency exit itu tadi Ustazah. Kalau dari situ sudah daripada dipertahankan rumah tangga itu ya kan nanti malah hancur, penumpangnya juga hancur, pesawatnya hancur, semuanya hancur ya nggak apa-apa dibuka emergency exitnya yaitu dengan jalan perceraian. tinggal yang Begitu. belum menikah ini Bu Im. Siapa mau masukkan portofolio?
Pas itu satu pasangan dong. Bu Nadila, Pak Yang belum Zardan. nikah di sini apa Ustaz? Bu Nadila janda. Hah? Enggak, Bu Nadila sama Ya Ustazah, baca belum baca kayak gini aja gimana? apa itu? Enggak usah Oh, dah Ustaz guyon. boleh dibagi. Biar nggak Bilang ngantuk. suaranya habis. Yang belum nikah di sini kan Ustaz Zardan sama Ustazah Nadila ya. Iya. Lainnya kan sudah. Tapi Bu Im, bagaimana Gimana? pendapat jenengan? Ini kan katanya tadi harus izin istri pertama gitu ya. Nah, mereka itu beralasan begini, dalam Islam itu nggak perlu izin. Istri pertama gitu gimana Bu Im? Gimana Ustazah? Maaf. Jangan kan tadi bilang kalau harus minta izin istri pertama, sedangkan di masyarakat kita itu ada yang berpendapat ini nggak perlu, di dalam Islam nggak perlu izin istri pertama, tahu-tahu udah nikah. Malah seringnya itu Nah, ini seperti Ustazah. Nah, Ustazah yang harus kita pahami adalah terkait dengan hukum perkawinan dalam hukum positif dengan hukum perkawinan yang di dalam fikih ya. Jadi kalau di dalam fikih kan ada beberapa pendapat ulama itu yang boleh nikah tanpa bilang istrinya pun boleh, ya kan? Imam Hambali atau siapa boleh menikah tanpa harus ada izin dari istri yang pertama misalnya. Tetapi kalau kita artinya hukum perkawinan itu sudah dilegitimasi menjadi hukum positif di Indonesia, ya yang kita ikuti adalah hukum positif itu. Bahwa kalau kita mau poligami, ya kita harus mendapatkan izin. Harus itu Ustazah. Itu kalau nggak ada izin dari istri yang pertama, nanti hakimnya itu akan menolak ya permohonan itu. Karena izin dari istri sah itu menjadi salah satu alasan absolut bagi pengadilan agama untuk memberikan izin poligami. Begitu. Ya, jadi harus ada izin dari istri yang pertama. Biasanya nanti bisa berbentuk tulisan ya, bisa berbentuk istri pertamanya itu dipanggil sebagai saksi nanti di pengadilan atau bahkan istri pertamanya itu menjadi pemohon dua ya. Jadi pemohon satu misalnya Ustadz Zardan, pemohon dua Ustadz Nadine. Jadi pemohon satu itu suaminya, pemohon dua itu istrinya, bahwa minta untuk izin poligami, begitu. Tapi sekarang itu ada banyak konten kreator ya, nggak banyak sih, ada beberapa konten kreator itu yang membagikan ternyata perkawinan poligami itu nggak seseram itu juga, asalkan banyak uangnya ya. Kalau jenengan tahu di TikTok itu ada kacung motor itu. Nah, itu istrinya kan dua. Jadi kayak teman aja istrinya itu. Begitu ya. Yang kedua adalah asas monogami. Nah, selanjutnya asas kesiapan. Nah, ini ya asas kesiapan. Bahwa masing-masing ini berdasarkan undang-undang perkawinan, bahwa masing-masing calon suami istri itu yang telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan. Asas ini bertujuan agar supaya tujuan dalam perkawinan itu bahtera rumah tangga yang mereka arungi sampai pada tujuannya. Nah, ini sebenarnya itu sudah di dalam asas kesiapan ya. Tetapi kadang Ustazah, umur itu tidak menjamin juga ya. Jadi walaupun umurnya cukup untuk melakukan perkawinan, artinya secara raga itu sudah siap menikah, tetapi jiwanya ini ya banyak yang belum siap, begitu. Makanya di sini kan akhirnya banyak gerakan-gerakan supaya bagaimana mempertahankan rumah tangga. Anak-anak Gen Z itu ya cuma gara-gara misalnya suaminya itu nggak mengizinkan pakai make up, itu cerai loh Ustaz saya.
Ada yang kayak gitu loh, banyak loh. Ya, tingginya angka jamur-jamur ya, janda-janda di bawah umur ya, atau janda-janda yang masih muda. Bu Im ketularan Itu ya Pak karena Faisal, sukanya nyingkat-nyingkat. ya itu ya karena penyakitnya. secara jiwa itu belum siap begitu. Nah, kalau banyak yang menghujat Kemenak ya, KUA itu kok bikin tepuk sakinah berpasangan. Nah, itu menurut saya malah itu cocok untuk Gen Z ya. Jadi Gen Z itu kan suka hal-hal yang TikTok itu loh, sadar kan harus ada trennya, ada gerakannya. Jadi lewat tepuk sakinah itu mungkin ya bagi anak-anak Gen Z itu lebih masuk bahwa pernikahan itu ya berpasangan suami istri, artinya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Janji kokoh dan seterusnya. Itu adalah untuk ini ya, terkait dengan jiwa. Jadi saya itu pernah penelitian ya dengan Pak Sony. Mungkin Pak Sony sudah pernah cerita apa enggak ya? Penjenengan itu menganalisis 1000 putusan hakim terkait dengan cerai. Dan saya lihat alasan-alasan perceraiannya itu sangat-sangat remeh, Ustaz-Ustazah. Naudzubillah ya, kalau saya hanya gara-gara itu saya cerai, mungkin saya sudah cerai. sudah lama cerai karena misalnya gini, suaminya suka naruh handuk sembarangan. Setelah mandi, iya, setelah mandi handuk ditaruh sembarangan. Nah, itu Si contoh yang menjadi banyak. salah satu. Gimana Kak Faisal? Bisa kasih contoh yang banyak. Bisa untuk introspeksi dan buat bahan ceramah. Oh iya. Kak Faisal sama Ustaz Ali paling sering ceramah ini ya. Jadi misalnya hal yang remeh lagi, misalnya suami sering main Mobile Legend, istri nganggur, ya suami terlalu sering main game, suami lebih suka bersepeda, ya suami lebih suka nongkrong di warung kopi, akhirnya cerai. Artinya alasan-alasan yang apa ya? Ya itu tadi lah ya. Artinya generasi saat ini tuh anak-anak Gen Z itu ya secara raga mungkin sudah siap menikah, tetapi secara jiwa itu dalam menangani permasalahan rumah tangga itu masih mungkin kurang begitu. Dan yang seharusnya perceraian itu menjadi satu emergency exit, ya baru dibuka kalau betul-betul darurat. Nah akhirnya tidak terlaksana, tidak terrealisasi, padahal itu sudah ada di dalam undang-undang perkawinan. Nah mungkin salah satunya ya membuat tren tepuk sakinah itu adalah untuk mungkin itu cara yang seperti itu tuh lebih merasuk kepada Gen Z, kira-kira seperti itu. Nah, asas kesiapan ya, jadi mereka dapat mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi berbagai macam masalah yang akan mendera mereka yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Jadi asas kesiapan itu sangat penting. Makanya juga salah satu kan ini Ustazah ya, kalau kita membaca undang-undang ya, kita di mata kuliah bahwa undang-undang itu kan di dalam hierarki perundang-undangan yang kayak piramida itu, undang-undang itu kan ada di baris ketiga atau keempat. Nah, dari undang-undang itu kan nanti lahir peraturan teknis ya, peraturan teknis. Nah, termasuk peraturan teknis bagaimana menyiapkan ya supaya ini terkait dengan calon pengantin ini ya menghadapi misalnya salah satunya harus mengikuti sekolah pranikah ya, kursus pranikah. Kalau di agama Katolik ya itu mungkin wajib ya, jadi ada kelas untuk pranikah.
Dan juga kalau di Muhammadiyah itu juga sudah banyak gerakan kelas-kelas pranikah yang diprakarsai oleh Aisyah ya. Jadi ada kursus pranikah. Supaya apa? Ya itu tadi, memupuk kesiapan. Karena kalau di dalam agama Islam sendiri, kan pernikahan itu kan katanya ibadah yang seumur hidup ya, ibadah yang terlama. Nah, bagaimana supaya kita menyiapkan jiwa ini supaya bisa menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Dari sini aja kita sangat bisa melihat ya bahwa undang-undang ini tuh sangat dipengaruhi oleh hukum Islam gitu. Begitu. Nah, selanjutnya selain itu ada asas keseimbangan. Kalau di dalam agama Islam itu asas keseimbangan itu mungkin muasyarah bil ma'ruf ya Ustadz, mubadalah itu ya. Jadi antara suami dan istri itu ya harus seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri. Ini bukan di dalam fikih ya Ustadz Sada, ini di dalam undang-undang perkawinan. Ya ada asas keseimbangan. Kalau dalam agama Islam itu mungkin muasyarah bil ma'ruf atau mubadalah, kesalingan ya, saling menghormati, saling mencintai, saling mengetahui, memenuhi kewajiban dan haknya, dan tidak bisa dipisah sedikit pun. Nah, konsekuensi logis dari tidak terlaksananya salah satu di antara keduanya, maka salah satu pihak akan menuntut terhadapnya. Jadi misalnya terkait dengan nafkah, ya, baik itu nafkah lahir, nafkah batin, misalnya tidak seimbang, nah, maka ya ketika cerai ya akan menuntut, kira-kira seperti itu. Ini asas di dalam undang-undang perkawinan dan di dalam BW ya, bergelik. Nah, selain itu juga asas perceraian dipersulit, begitu. Jadi dalam asasnya perceraian di Indonesia itu dipersulit ya, bersada ya. Jadi walaupun itu adalah emergency exit, nah tetapi kan hakim bisa menilai apakah perceraiannya ini perkawinannya ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Makanya sidang cerai itu sangat lama ya. Dulu Ustadzul Ali kita di mata kuliah PTHI, Ustadzul Ali mengatakan tetangganya ya kalau nggak salah itu atau siapa jamaahnya itu bahwa sidang perkawinan itu sangat lama, berbelit-belit dan seterusnya ya, karena memang asasnya adalah perceraian itu dipersulit gitu. Karena sejatinya perceraian itu tidak dikehendaki. Karena perkawinan adalah janji suci setiap pasangan suami istri sampai mati. Ya, ini di dalam asas undang-undang. Mohon maaf ya Ustaz Sada, bagi kita yang sudah nikah lama ini kayak mau ketawa ya. Kalau bilang cinta sampai mati. Kayak basi gitu loh ya Ustaz Sada ya. Ini kalau untuk anak-anak kayak anak-anak Gen Z ini seneng ini bahas masalah ini. Bahas masalah cinta-cinta ini. Tapi kalau bagi kita ya yang sudah nikah berapa tahun ini sudah bosan ya. Nah, selanjutnya Ustaz Sada, ini materinya sangat banyak ya. Syarat sahnya perkawinan ya mungkin saya skip ya Ustaz Sada ya. Agak saya percepat karena insya Allah jenengan semua sudah paham ya terkait dengan syarat sahnya perkawinan. Yang pertama adalah harus dicatat. Yang pertama ini kalau di dalam syarat sahnya di dalam undang-undang perkawinan ya Ustaz Sada ya, bukan di dalam hukum Islam ya, tetapi di dalam hukum perkawinan positif. Yang pertama harus dicatat, ya. Yang pertama harus sesuai dengan agama, ya, dan harus sama Ustaz Sada. Islam dengan Islam nggak bisa, Islam dengan Kristen itu nggak bisa, ya, karena harus sama. Karena kalau Islam dengan Islam kan nanti ke KUA, kalau Kristen dengan Kristen kan ke pencatatan sipil. Nah, kalau Islam dengan Kristen belum ada, ya, belum bisa. Jadi kalau jenengan dengar misalnya ada nikah beda agama, itu masih belum bisa, ya, di Indonesia. Itu pasti salah satunya itu ada yang login, kalau bahasanya anak sekarang. Atau salah satunya ada yang lock out, ya, ikut agama pasangannya. Yang pertama adalah perkawinan itu
hanya sah, ya, hanya sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu syarat yang pertama, syarat sahnya perkawinan yang pertama. Dan dicatat, ya, tercatat. Kalau Islam berarti di KUA, dibuktikan dengan buku nikah. Ya, kalau non-Islam berarti di catatan sipil. Oke, nah selanjutnya ada syarat secara umum yaitu syarat formil dan syarat material. Nah, syarat formil ya, yang pertama perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Ya, karena nanti kan sebelum nikah kan ngisi-ngisi formulir di KUA ya, Ustaz Zardan ya. Jadi Ustaz Zardan nanti kalau mau nikah itu ngisi-ngisi formulir Ustaz Zardan di KUA. Salah satunya ada formulir bahwa persetujuan untuk menikah tanpa ada pemaksaan. Kalau nggak salah ada formulir itu, Sajar, dan begitu. Nah, yang kedua, melangsungkan perkawinan itu ya harus dalam minimal usia 21 tahun. Kalau sebelum 21 tahun, maka harus mengajukan dispensasi nikah. Ya, nanti kalau Ustaz Zardan misalnya calonnya itu masih umur 16 tahun ya, nah maka calonnya orang tua calonnya ya, bapaknya yang perempuan ini harus mengajukan dispensasi nikah. Itu bapaknya dan yang anak perempuan itu, Ustaz Zardan. Jadi agak repot Ustaz Zardan kalau carinya yang di bawah umur. Nah, Ustaz Zardan sebaiknya nyari yang sudah cukup umur. Begitu. Nah, kemudian dalam salah satu dari kedua orang tua meninggal tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Ini wali ya, terkait dengan wali. Jadi kalau ada salah satu orang tuanya yang sudah meninggal, ini nanti terkait dengan formulir Ustaz Zardan ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf bapak atau ibunya sudah meninggal ya cukup nanti izin dari salah satu orang tua. Nah, kalau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka dari wali yang sedara ya. Kemudian selanjutnya syarat material. Nah, syarat materialnya dengan syarat utama yaitu syarat yang berhubungan dengan pribadi para pihak yang berkehendak melangsungkan perkawinan. Material absolut dan material relatif ya. Untuk material ada yang absolut, ada yang relatif. Yang absolut adalah masing-masing itu harus mencapai usia, ini nggak berlaku ya ini Ustaz, ini BW Ustaz ya, BW. Nah, kalau yang ini sudah dirubah ya, yang laki-laki 21 tahun, perempuan 19 tahun. Nah, terus Ustaz Zardan, kalau Ustaz Zardan itu menikah dengan janda ya Ustaz Zardan, jadi harus itu harus lewat dulu masa idahnya Ustaz Zardan ya. Jadi jangan kalau mau nikah sama janda itu langsung besoknya mau nikah gitu, jangan Ustaz. Tapi ditunggu dulu masa idahnya. Ya, terus kemudian harus ada izin. Terus tidak ada paksaan. Ngetuk meja Mas Zardan. Muga-muga oleh perawan oleh jondo. Tondo. Nah, kemudian materi relatif yaitu misalnya tidak ada hubungan darah Ustaz Zardan ya, tidak boleh ada yang berhubungan darah. Kemudian antar ipar juga nggak boleh. Kalau ini dihukum positif ya Ustaz Zardan ya. Kemudian antara kedua belah pihak tidak pernah melakukan overspell. Itu maksudnya nggak pernah berzina kayak apa ya overspell ya. Saya kok lupa ya. Nanti coba saya cari tahu ya Ustaz Sada ya. Terus tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama yang telah dicerai untuk yang ketiga kalinya. Ini kayaknya sama dengan hukum Islam ya. Kalau udah cerai rujuk itu nggak boleh lagi ya Ustaz ya. Cerai rujuk sampai 3 kali kan nggak boleh nikah lagi. Sebelum yang perempuan itu dinikahi oleh orang lain. Begitu ya Ustaz Zardan. Nah, selanjutnya larangan dalam perkawinan ya, merujuk pada
ada larangan tadi ya, misalnya yang punya hubungan darah, ya baik ke atas maupun ke bawah. Kemudian garis darah yang menyamping ya antara saudara dan seterusnya. Terus yang punya hubungan susuan juga tidak boleh. Ya kira-kira hampir sama dengan hukum Islam. Oke, Bu Im, overspell itu ternyata hubungan seksual antara seseorang yang bukan suami istri. Oh ya zina ya Ustazah ya. Ya Oke. intinya kalau di dalam hukum positif itu nggak boleh kalau sudah melakukan hubungan itu menikah itu tidak boleh sebenarnya. Gitu. Nah, terus larangan relatif adalah yang bisa berubah misalnya berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri atau menantu bapak tiri. Artinya relatif itu kalau sudah tidak jadi mertua, Ustaz Zadan ya. Misalnya Ustaz Zadan dan menikah sama si A, punya ibu mertua masih cantik, masih cantik gitu ya. Terus Ustaz Zadan waktu masih nikah sama istrinya, ya Ustaz Zadan nggak boleh menikah sama ibu mertuanya. Tetapi ketika Ustaz Zadan udah cerai sama istrinya, terus Ustaz Zadan mau nikah sama ibu mertuanya, bekas ibu mertuanya ya, ya boleh ya mantan ibu mertuanya gitu. Nah kemudian dengan saudara berhubungan saudara dengan istri dan seterusnya. Terus kemudian yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain ya. Kalau Ustaz Zadan suka sama perempuan yang masih istrinya orang lain, itu juga nggak boleh ya Ustadz, itu larangan dalam perkawinan. Terus juga tidak boleh cerai kawin untuk kedua kalinya. Nah terus wanita yang masih dalam masa iddah, kemudian wanita yang belum memenuhi syarat usia perkawinan. Itu larangan-larangan dalam perkawinan. Nah sekarang kita masuk pada materi terkait dengan perkawinan itu. Ada pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan ada perjanjian perkawinan. Ya Ustaz Sada. Nah, Ustaz Sada terkait dengan perkawinan itu, nah ini yang mungkin tidak kita pelajari di dalam fikih, ya. Tetapi ini ada di dalam hukum positif, Ustaz Sada. Oke, sebentar. Saya kasih contoh gambar aja biar lebih enak ya. Nanti saya jelaskan. Nah, Ustaz Sada, ini ada artis ya, namanya Jessica Iskandar. Nah, jadi ceritanya itu, ini saya ceritakan aja supaya lebih mudah kita memahami. Jadi Jedar ini katanya itu sudah menikah, ya, sudah menikah dengan Ludwig, ya, bule namanya Ludwig, sudah menikah. Tetapi dia mengajukan pembatalan nikah. Nah, pembatalan nikah itu beda dengan perceraian. Ya, kalau cerai itu statusnya kan janda atau duda. Kalau perceraian itu artinya bahwa pernah terjadi perkawinan yang sah antara si A dan si B. Ya kan? Kemudian perkawinan itu tidak bisa dipertahankan sehingga terjadilah peristiwa yang namanya perceraian. Nah, kalau pembatalan nikah itu pernah terjadi ya perkawinan antara si A, Jedar dan juga Ludwig, tetapi syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi. Ya. Syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi, Ustazah. Ya. Jadi kalau di dalam hukum positif itu yang dimaksud dengan pembatalan nikah itu apabila ya terjadi perkawinan tetapi pada saat perkawinan itu ya ada syarat yang tidak terpenuhi atau ada alasan-alasan yang terjadi sehingga diajukannya itu bukan perceraian tetapi pembatalan nikah. Kalau pembatalan nikah itu berarti perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi alias batal demi hukum. Dan ketika pembatalan itu dikabulkan, maka konsekuensi hukumnya adalah yang bersangkutan itu bukan janda atau duda, tetapi tetap gadis atau perjaka. Ya.
Jadi itu berlaku bedanya untuk orang Islam sama atau semua itu, Bu? berlaku semua Ustazah ya. Saya kira Jadi khusus contohnya misalnya gini, Ustadz Jardan itu misalnya ya mau menikah dengan si A ya, jadi atau Ustadz Jardan itu mau menikah dengan Mahalini gitulah ya, dengan si A lah. Nah ternyata Ustadz Jardan itu ngakunya kepada si A adalah single ya. Ternyata setelah terjadi perkawinan itu dan dia memalsukan identitasnya, misalnya ya, dia memalsukan KTP-nya, memalsukan kakaknya, di situ dia belum menikah. Nah, setelah menikah dapat 1 bulan misalnya ya, ternyata Ustadz Jardan ini sudah punya anak, sudah punya istri, dia memalsukan itu. Nah, istrinya itu jangan mengajukan perceraian, tetapi mengajukan pembatalan nikah. Karena apa? Karena syaratnya tadi, syarat dan rukun nikahnya itu telah dilanggar, tidak terpenuhi gitu. Sehingga pernikahan itu dianggap tidak pernah ada. Apa yang dilanggar yaitu Ustadz Jardan memalsukan identitas. Begitu ya. Jadi tapi ini kasus ini tuh jarang Ustadz ada ya. Kasus pembatalan nikah itu jarang ada. Itu makanya tadi termasuk kasusnya Jedar itu baru pertama kali di Indonesia kasus pembatalan nikah. Gitu. Karena apa? Bedanya pembatalan nikah dengan perceraian itu, kalau pembatalan nikah itu syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi. Sehingga dia itu bukan, jadi menganggap dia itu memintanya adalah perkawinan itu tidak pernah ada. Ya, perkawinan itu batal demi hukum. Gitu, karena syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi. Nah, kalau perceraian kan pernikahannya itu sah, ya. Syarat dan rukunnya itu sah. Tetapi ada hal-hal tertentu sehingga mengajukan perceraian. Nah, pembatalan nikah ini tidak dikenal di dalam agama Islam ya. Tidak dikenal karena sebenarnya syarat dan rukun di dalam agama Islam itu kan ya ada akad, ada apa? Ada akad nikah, ada saksi dan itu cukup ya. Ada saksi dan pokoknya yang di agama Islam. Itu kan sudah cukup gitu. Tapi kalau pembatalan nikah itu ya berkaitan dengan hukum positif, artinya ada situasi syarat dan rukunnya itu yang tidak terpenuhi ya. Misalnya adanya pernikahan tanpa izin terlebih dahulu. Contoh ya, misalnya Ustadz Usada itu punya anak ya, anaknya ini sudah usia balik misalnya ya, sudah usia cukup untuk menikah atau bahkan masih di bawah umur. Nah, kemudian anaknya ini menikah diam-diam dengan orang lain. Nah, Ustadz itu sebagai orang tua itu boleh mengajukan pembatalan perkawinan gitu terhadap anaknya jenengan yang nikah lari itu misalnya ya, kawin lari atau apa. Jenengan tuh bisa mengajukan pembatalan perkawinan karena apa? Karena syarat dan rukunnya yaitu izin dari orang tua itu tidak ada gitu. Izin untuk menikah dari orang tua itu tidak ada. Nah, maka nanti anak jenengan itu walaupun mohon maaf secara biologis itu sudah tidak gadis ya, tetapi di dalam KTP-nya itu ya dianggap masih gadis karena dianggap belum pernah melakukan perkawinan yang sah gitu. Atau adanya perkawinan yang dilakukan oleh pejabat sipil yang tidak berhak untuk mengawinkan ya, atau kurang saksi atau belum memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. Misalnya ya, naudzubillah ya Ustaz Sada, menikah ya. Ustaz Jardan itu nikah. Lah ternyata penghulunya itu penghulu abal-abal ya kan? Ternyata penghulunya Ustaz Jardan yang menikahkan itu penghulu abal-abal gitu, bukan penghulu, tapi dia menikahkan terus membuatkan misalnya buku nikah palsu. Lah ternyata Ustadz Jardan baru mengetahui 1 bulan kemudian
gitu ya. Nah, maka Ustadz Zahran itu bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Itu karena apa? Karena yang tidak memenuhi syarat, misalnya yang mengawinkan itu tadi. Nah, itu adalah pembatalan perkawinan. Nah, kemudian ada pencegahan perkawinan, ya. Pencegahan perkawinan itu adalah ada pihak ketiga yang mencegah adanya perkawinan itu, saudara. Saya contohkan adalah misalnya anak ya, jenengan punya anak, ya, jenengan itu tidak mau anak itu menikah, ya, dengan orang tersebut. Jenengan itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan, misalnya ke PA Kota Malang. Nanti kalau dikabulkan, nanti PA Kota Malang itu akan memerintahkan KUA ya yang mau menikahkan anaknya itu untuk mencegah perkawinan itu ya, tidak melaksanakan perkawinan itu. Itu namanya pencegahan perkawinan. Ya, pencegahan perkawinan adalah usaha untuk menggagalkan berlangsungnya perkawinan karena adanya pelanggaran terhadap rukun dan syarat nikah. Saya contohkan tuh gini Ustaz Sada. Jadi ada ya, kalau nggak salah itu, jadi si laki-laki dan perempuan ini mau nikah, ya. Ternyata mereka ini adalah saudara kandung yang ternyata lama berpisah. Itu, ya. Kan karena ini saudara kandung ya, misalnya. Dan tidak boleh itu. Nah, maka dilakukan ada upaya pencegahan perkawinan. Itu, ya. Nah, siapa yang berhak melakukan pencegahan perkawinan ya? Itu keluarga otomatis ya, saudara, wali atau bahkan wali pengampu. Jadi ketua KUA ya itu boleh melakukan pencegahan perkawinan. Jangan nanti misalnya atau Ustadz Nur Ali atau Ustadz Faisal barangkali ada kenalan orang penghulu, apakah pernah melakukan pencegahan perkawinan? Ya, misalnya pencegahan perkawinan itu dirasa misalnya kok dia tuh mau nikah sama orang ini ya, orang yang kurang baik misalnya ya. Maka wali itu bisa melakukan pencegahan atau enggak datanglah anak muda-muda itu ya misalnya mau menikah ke penghulu. Tetapi kok nggak ada izin dari orang tuanya misalnya. Nah, maka bisa penghulu itu melakukan yang namanya pencegahan perkawinan supaya perkawinan itu bisa dicegah. Itu pernah terjadi ya Ustaz saya di KUA jauh. Ini cerita dari anak-anak yang ketika observasi di KUA Dau. Jadi penghulu di KUA Dau itu mencegah perkawinan antara orang Indonesia dengan orang asing. Itu jadi ada perempuannya itu orang Indonesia, laki-lakinya orang asing, orang Thailand ya, mau menikah. Nah, tetapi karena dari asal usulnya orang Thailand ini kurang jelas ya, tidak, penghulu itu berpendapat bahwa yang laki-laki yang dari Thailand ini nggak jelas asal usulnya gitu. Daripada berbahaya untuk yang perempuan, maka penghulu ini melakukan pencegahan perkawinan gitu. Kan penghulu itu nggak bisa Ustaz Anda menolak kalau ada orang yang mau kawin kan. Gitu. Tapi bagaimana cara mereka menolak? Ya mereka melakukan pencegahan perkawinan. Dia mengajukan ke PA ya. Ke PA, ke Pengadilan Agama, nanti hakim akan mengeluarkan surat untuk mencegah perkawinan. Dari dasar itulah KUA itu penghulu itu boleh menolak ya menikahkan orang tersebut gitu. Itu namanya pencegahan perkawinan. Tadi ya ada pembatalan perkawinan, ada pencegahan perkawinan. Cuma memang itu sangat-sangat jarang ya. Sangat-sangat jarang. Nah, ini Jessica Iskandar itu ya pernah juga dia mengajukan gugatan pembatalan nikah. Kalau nggak salah itu karena karena yang Jessica Iskandar itu karena apa gitu ya? Apa karena waktu itu kurang tahu saya, tapi dia pernah mengajukan pembatalan perkawinan ya. Apa? Oke. Selanjutnya
Nah, kita masuk pada aspek yang paling penting di dalam hukum perdata adalah berkaitan dengan perjanjian perkawinan, ya. Kita Ustazah mungkin ada yang pernah dengar ada perjanjian pranikah, ya. Itu atau itulah yang disebut dengan perjanjian perkawinan, ya, atau perjanjian pranikah kalau orang-orang sekarang. Begitu. Nah, itu biasanya karena yang sebenarnya banyak juga orang sipil itu yang maksudnya masyarakat biasa itu yang melakukan perjanjian pranikah, ya. Tetapi kalau artis kan lebih disorot, ya. Jadi ini saya contohkan adalah artis-artis yang melakukan perjanjian pranikah, ya. Jadi perjanjian pranikah itu adalah perjanjian yang dilakukan, ya, dalam waktu sebelum terjadinya akad, yang dimana perjanjian itu mengikat kepada kedua belah pihak, ya. Dan untuk saat ini dalam masa modern seperti ini, perjanjian pranikah itu harus dicatatkan di notaris. Nah, sekarang ini perjanjian perkawinan, ya, atau perjanjian pranikah itu sangat penting untuk melindungi harta, ya, harta benda, ya, milik suaminya. Mungkin pernah saya sampaikan dulu ketika pengantar tata hukum Indonesia, ya, bagaimana hukum di Indonesia itu melindungi, ya, hak milik dari suami atau istri. Sebelum Ustazah Amarilis boleh di unmute nggak Ustazah? Di mute. Unmute. Sudah. Bagaimana hukum di Indonesia itu melindungi harta benda. Misalnya contohnya kayak Nagita, ya, Nagita sama Raffi Ahmad ini kan sudah kaya lah, ya, sebelum nikah kan sudah kaya, ya, masing-masing kan sudah punya harta masing-masing. Nah, maka perjanjian pranikah itu penting untuk memisahkan mana yang harta bawaan, ya, mana yang harta bersama. Karena kalau jam 2, tidak apa-apa, silakan live. Bagaimana yang harta bersama, mana yang harta bawaan. Nah, kalau harta bawaan itu tidak boleh diganggu gugat. Misalnya gini, ya, Nagita ini sebelum nikah sama Raffi Ahmad sudah punya harta sebesar 10 miliar. Ya, dan Raffi Ahmad juga sebelum nikah sama Nagita itu punya harta 10 miliar. Nah, disitulah dibuat perjanjian pranikah. Ya, bahwa Nagita itu sudah punya harta miliknya. Itu 10 miliar dan harta Raffi Ahmad 10 miliar. Nah, ketika dia menikah, harta yang didapatkan dalam masa perkawinan itu kan harta bersama, nggih. Harta bersama. Termasuk juga hutang, ya, hutang yang timbul pada saat masa perkawinan itu juga hutang bersama. Nah, adanya perjanjian pranikah itu untuk melindungi. Misalnya ini kan Raffi Ahmad sama Nagita ini kan punya usaha, ya, Rans Entertainment lah segala macam. Nah, ternyata usaha itu bangkrut, ya, bangkrut. Nah, maka ketika usaha itu bangkrut, ya, hartanya Nagita misalnya, miliknya Raffi Ahmad itu bangkrut, ya, Rans Entertainment itu misalnya. Nah, hartanya Nagita itu tidak boleh diganggu gugat, gitu. Termasuk ketika Raffi Ahmad itu misalnya melakukan korupsi. Nah, melakukan korupsi dan uangnya, hartanya itu harus disita menjadi milik negara untuk menggantikan uang negara yang dikorupsi itu. Nah, maka hartanya Nagita yang harta dari bawaan itu tidak boleh diganggu gugat, ya, tidak boleh digunakan untuk mengganti uang korupsinya Raffi Ahmad. Ya, di sini pentingnya perjanjian pranikah untuk pasangan yang mau menikah, ya. Di sini Ustadz Zardan dan Ustadz Nadila kalau nanti mau menikah dan mempunyai aset-aset, ya, baik itu tanah, rumah, mobil dan seterusnya, silakan membuat perjanjian pranikah. Karena kalau tidak membuat perjanjian pranikah, nanti dianggap harta bawaan itu ya harta bersama, ya, menjadi harta milik bersama. Dan itu banyak terjadi loh, ya, Ustazah, terutama perempuan. Karena yang perempuan itu misalnya tidak bekerja, ya, perempuannya itu tidak bekerja. Tetapi yang perempuan ini sudah dikasih tanah, dikasih rumah sama bapaknya dari sebelum nikah. Nah, ternyata suaminya itu misalnya bangkrut. Akhirnya tanahnya istrinya
mobilnya istrinya yang dikasih sama bapaknya itu ikut disita, ikut untuk membayar hutang suaminya. Nah, ini kan berbahaya. Makanya ada perjanjian pranikah itu untuk menjaga harta bawaan, ya. Untuk menjaga harta bawaan baik itu dari suami maupun istri supaya tidak tercampur dengan harta bersama. Gitu. Nah, tetapi ada kondisi di mana harta atau harta bawaan itu tetap disita oleh negara, ya. Jadi ada kondisi di mana harta itu tetap disita. Kenapa sih yang Sandra Dewi? Secara kalau mengikuti ya, Sandra Dewi itu kok mengajukan gugatan keberatan kalau harta-hartanya itu disita sama negara. Karena dia tuh merasa itu adalah harta yang dia dapat sebelum nikah dengan Harvey Muiz, gitu kan. Kok harta-hartaku yang saya dapatkan sebelum nikah itu kok tetap disita gitu. Sebenarnya harta yang didapatkan sebelum perkawinan, ya, itu sebenarnya tidak bisa disita oleh aparatur negara, ya. Tidak bisa harta itu disita. Karena harta itu didapat sebelum perkawinan. Nah, punya Sandra Dewi ini disita ternyata setelah ditelusuri ya oleh Kejaksaan Agung, ternyata harta-harta itu tidak diperoleh sebelum perkawinan. Tetapi harta-harta itu, tasnya, rumahnya, mobilnya itu ternyata didapatkan ketika masa perkawinan dan itu pun ditransfer ke asistennya. Ya, jadi bukan ditransfer ke Sandra Dewi, tapi ditransfer ke asistennya itu 14 miliar. Itu adalah upaya untuk menutupi jejak. Ya, jadi ATM-nya itu atas nama asistennya, tapi uangnya itu digunakan oleh Sandra Dewi. Kemudian endorse, dia dalihnya katanya endorse. Nah, ternyata endorse yang punya tas itu ya sebenarnya adalah Sandra Dewi sendiri, ya sama Harvey Muiz sendiri, seolah-olah dia itu dikasih atau di endorse pihak ketiga, di endorse toko tas. Padahal ternyata toko tas itu ketika ditelusuri ya miliknya Sandra Dewi sendiri gitu, seolah-olah dia di endorse, diberi tas gitu. Akhirnya ya disita oleh negara. Sebenarnya kalau Anda itu bisa membuktikan bahwa itu adalah harta yang Anda peroleh sebelum menikah dan ada di dalam, makanya tadi perlu ada perjanjian pranikah itu disahkan di hadapan notaris supaya itu menjadi dokumen hukum ya yang memiliki kekuatan hukum. Itu ya Ustaz ya. Begitu. Jadi sebenarnya harta bersama itu tidak bisa diotak-atik gitu ya. Makanya harta bersama, harta bawaan maksud saya ya. Harta bawaan itu tidak bisa diotak-atik. Bahkan oleh pejabat yang berwenang. Mungkin sampai sini dulu Sada. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 2. Cukup apa? Sada? Cukup? Mungkin. Oh, okay. Nanti saya share PPT-nya ya Ustaz Sada. Ini karena nanti saya juga ada keperluan ini jam 2. Karena kan udah masuk dari 12:30 ya Ustaz Sada ya. Sudah cukup ya untuk jam kuliahnya. Kalau sudah cukup, saya rasa saya akhiri dulu. Nanti kita kuliah lagi untuk hukum perdata di minggu depan ya Ustaz Sada ya. Untuk UTS-nya tidak ada UTS ya Ustaz Sada ya. Insya Allah tidak ada UTS. UTS-nya cukup dengan baca-baca bahan yang dari saya aja, nanti habis itu saya kirim semuanya ya Ustaz Sada. Cuma itu agak berat soalnya ini foto-fotonya ini loh agak berat ini. Pak Faisal apa Pak Faisal? Ini Pak. Aku. Sama aja tau UTS kok. Membacanya dianggap UTS. Membaca aja Ustaz Sada ya, dibaca-baca lagi. Oke. Oke. Kalau sudah saya akhiri ya Ustaz Sada ya, karena ada keperluan di jam 2 habis ini ya.
Saya akhiri untuk kuliah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo bisa